kan tinggal di sana, berpindah di sana. Dan sebenarnya saya pengen ngundang teman-teman media tadinya tuh, kalau nggak PSBB lagi kan, untuk kita makan bersama sambil berpamitan dari dunia entertainment secara official. Jadi saya nggak lagi bekerja sebagai seniman secara profesional, tapi bukan berarti nanti saya nggak boleh melakukan kegiatan seni. Misalnya kalau berdrama atau apa ya boleh, itu kan anggap saja hobi. Tapi secara ofisial saya tidak berprofesi, jadi tidak digaji dan berkontrak sebagai pemain sinetron. Jadi rencana saya pelantikan itu di akhir Februari dan mulai aktif kerja di 1 Maret mungkin ya, yang seterusnya. Mana Mas Akir pertimbangannya mau tidak mau ya memilih satu konsekuensinya harus iya, karena kan memang kalau saya di politik kan sebenarnya sudah hampir 10 tahun. Tapi memang kalau kita terpilih sebagai, kemarin saya pernah jadi anggota DPR kan memang tinggalnya di Jakarta, dan sebagai anggota DPR itu biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu libur, nanti ada lagi namanya reses, dan reses itu kalau sudah selesai karena resesnya dekat, maka saya punya waktu beberapa, dan itu bisa suka main sinetron dan lain-lain, itu pun tidak secara profesional. Tapi kalau di Indramayu ya nggak mungkin saya datang syuting, Pak Wakil Bupatinya gimana? Lagi syuting? Nah kayaknya kan nggak enak kan gitu. Jadi memang harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan begitu banyak sekali kerjaan yang harus saya, ini kan amanat ya, yang harus diemban dengan tanggung jawab. Ini nggak bisa disambi, menurut saya tidak bisa disambi. Tapi seandainya nanti ada penampakan saya dalam persinetronan, itu bisa jadi dilakukan mungkin di hari Minggu, apalagi cuma 1 hari, itu pun nggak terlalu lama. Jadi bukan berarti stop sama sekali mengharamkan diri masuk TV sebagai pemainnya, enggak. Sebagai hobi, kan ada bupati yang hobinya mancing, jadi ketika libur dia pergi mancing, ada yang hobinya main golf. Nah kebetulan karena saya tidak hobi main golf dan tidak hobi mancing, maka bisa jadi nanti saya hobinya kan bersinetron. pertimbangannya apa sih Mas akhirnya Iya, saya tidak mengingkari betapa besarnya jasa-jasa dan doa para fans atau orang yang mendukung dan menonton sinetron atau di entertainment, juga teman-teman pemilik production house itu dan lain-lain, itu sangat berjasa dalam hidup saya. Tapi memang saya mungkin sudah di titik yang ingin mengembangkan diri, dalam artian ketika menjadi pemain sinetron kita bisa menghibur banyak orang, mungkin se-Indonesia bisa nonton kita terhibur, tapi batasan saya cuma hanya bisa menghibur. Saya ingin berbuat lebih, misalnya menolong dalam konteks yang sebenar-benarnya. Ketika ada orang yang tidak punya rumah layak, kita bisa benahi. Kalau saya pakai honor sinetron saya paling cuma bisa benahi 1 atau 2 rumah. Ada anak yang tidak bisa sekolah, mungkin saya bisa sebagai orang tua asuh, mungkin 10 sampai 100 anak. Tapi kalau kita bicara 1000 anak, 10.000 anak, 1000 rumah, itu nggak akan mampu uang pribadi saya. Tapi ketika kita menjadi pejabat publik, khususnya di kepala daerah, maka dengan wewenang yang kita miliki, kita bisa berbuat, bisa membangun banyak sekolah, bisa membangun jembatan-jembatan yang selama ini orang menyeberang harus pakai getek dan takut tenggelam misalnya gitu. Maka sebagai bupati atau wakil bupati atau nanti menjadi gubernur, bisa melakukan secara real. Jadi bukan cuma sekedar menghibur, tapi bermanfaat dalam artian yang sebenar-benarnya. Itu mudah-mudahan nanti ketika saya sudah nggak ada di muka bumi ini, mungkin itu bisa menjadi amal jariah saya gitu, dan mengimbangi dosa-dosa saya yang begitu banyak. Kalau di Indramayu nanti bakal ninggalin hewan-hewan kesayangannya nggak? Nah hewan-hewan kesayangan memang kemarin udah banyak yang dijual ya. Cara saya kan pergi dari Jakarta ke Indramayu, berarti nggak nyari uang di sini, uang keluar terus juga kesibukan akhirnya banyak yang dijual, lumayan lah buat menyambung hidup ketika sedang berkampanye. Jadi binatang tinggal setempat, dan itu pun nanti akan saya bawa di sana sebagai tapi bisa juga nanti setelah menyelesaikan masalah kesehatan, pendidikan, dan yang penting-penting lainnya, tidak ada salah juga nanti kita akan membuat kebun binatang di Indramayu sebagai sentra hiburan buat masyarakat, sentra edukasi. Jadi bukan cuma sekedar lihat binatang, tapi juga ada unsur edukasinya, seperti kayak misalnya pariwisata edukasi, atau anak-anak sekolah bisa datang ke sana untuk agribisnis, belajar agribisnis ke depannya. Jadi bisa bikin kebun binatang di Indramayu nantinya setelah kita selesaikan urusan infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. ini kan yang sedikit yang maju ada Pak Sarul juga, gimana katanya kan juga bersama sama Kang Hengki Kurniawan juga. Iya, Hengki Kurniawan, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, itu sahabat saya dari dulu. Kita sama-sama di entertainment, kita bikin production house PH bareng. Beliau jadi sutradara, saya jadi penulisnya, main bareng juga. Terus sama-sama terjun ke politiknya bareng juga. Jadi sama-sama kita politik bareng, politik satu partai yang sama. Terus saya ke DPR, Mas Hengki ke kepala daerah jadi wakil bupati. Jadi kita saling support, saling dukung. Nah sekarang ini saya akan belajar banyak sama Mas Hengki, karena Mas Hengki sudah duluan jadi kepala daerah. Mungkin kalau Mas Hengki nanti jadi ke DPR, mungkin dia bisa sedikit belajar sama saya karena saya pernah jadi wakil DPR.
Dan Mas Abdul Gunawan juga kemarin kita sempat nyalonin juga ke legislatif, tapi belum beruntung pada saat itu. Terus sekarang sama-sama terpilih Abdul Gunawan di Kabupaten Bandung gitu. Ada juga Mas Adi Fairuz yang mungkin memang belum terpilih, tapi jangan patah semangat karena politik disebut jatuh bangun gitu, jatuh bangun. Jadi yang penting keinginan kita untuk mengabdi, masalah hasilnya itu serahkan pada ilahi. Rumah akan dipasangin lagi atau akan dijual atau gimana? Rumah jual aja mungkin ya, nanti saya di sini saya kan ada apartemen, jadi saya tinggal di apartemen. Rumah dijual kan udah nggak ada binatangnya kan, nggak piara binatang, jadi cukup lah. Palingan rumah kan, bukan, maksudnya kalau di Jakarta kan paling cuma Sabtu Minggu ketemu sama anak saya, dan mungkin anak saya nanti nggak akan sering datang ke Indramayu, jadi cuma buat stay aja, jadi nggak perlu ngurus binatang, maka cukup pakai apartemen aja. Berarti memang beberapa harta benda itu akan Iya, harta benda sudah banyak ludes juga dijual, bukannya karena apa, bukan biaya politiknya tinggi, tapi memang kan saya kan nggak tinggal di Indramayu kemarin. Nah ketika saya tinggal di Indramayu maka tempat buat nyari uang, kan saya nyari uangnya kan kemarin-kemarin kan ini apa di pemain sinetron kan, jadi nggak syuting, maka untuk membiayai hidup saya dan keluarga saya maka banyak yang saya jual binatangnya kan, juga sebagian dari binatang peliharaan saya kan juga investasi kan, jadi belinya kecil 10 juta, jual gede biasanya jadi 15 juta atau 20 juta. berapa aset ini total? Aset saya uang nanti tukang pajaknya udah, tapi nggak, karena memang saya kalau menjadi kepala daerah itu akan terbuka semua aset-aset saya itu, bisa dicek di KPK ketika LHKPN dan ada. Saya nggak terlalu, ya saya bersyukur alhamdulillah di laporan LHKPN sudah tercatat semua harta kekayaan saya, bahkan sampai ke motor, sampai ke TV pun dicatat gitu. Jadi memang tidak transparan, karena kita kan besok akan digaji pakai uang rakyat, maka rakyat harus mengetahui berapa gajinya bupati, berapa pendapatnya. Jadi jangan sampai ketika sekarang saya punya uang misalnya 10 miliar atau 20 miliar baru jadi bupati, setahun saya tiba-tiba punya uang 100 miliar, pertanyaannya dari mana, kan juga harus sudah dijelaskan gitu. Jadi yang sudah terjual tahunnya berapa? Ya masa-masa 100-200 juta lah gitu. Yang saya sebulan kan perlu ya buat makan, buat apa gitu. Berarti syuting yang tentang K-pop itu berarti syuting yang terakhir. K-pop itu enggak, saya masih syuting tadi malam dan saya masih akan selesaikan kontrak-kontrak saya yang harus diselesaikan itu mungkin sampai sebelum pelantikan. Jadi mungkin masih ada 1 bulan lagi nih saya syuting biar selesai. Nanti ketika sudah terlantik, ketika syuting itu cuma sebagai misalnya kayak bintang tamu yang syutingnya pun di Indramayu gitu kan, bisa aja nanti teman-teman infotainment pengen meliput keindahan Indramayu atau goyangan Indramayu atau apapun seni tari di sana, nanti kan saya bisa nongol, nanti juga bikin drama-drama di sana. Mas, rame jadi trending K-pop. Iya, memang saya sendiri saya tuh nggak terlalu ngeh ya, kalau saya tahu apa artis Korea sekarang lagi Korean Wave ya di seluruh dunia, itu kan betapa hebatnya Korea memang bisa memasarkan produknya, dan saya nggak tahu ternyata di sini ada fans yang begitu kuat. Tapi secara pribadi sih saya memang yang kalau tahu ya apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam peraturan mereka, tapi kan karena memang saya bukan bagian daripada mereka, jadi saya terlepas dari peraturan itu kan. Dan saya lihatnya sih sebagai gini, apapun yang keterlaluan maka tidak boleh. Jadi kebetulan judulnya yang kecanduan K-pop kalau nggak salah. Jadi kalau kecanduan K-pop, kecanduan dangdut, kecanduan sinetron misalnya juga nggak boleh kalau sampai menelantarkan, sampai menyampingkan kewajiban sebagai istri gitu. Kan di situ udah dialog-dialog. Saya nggak apa-apa kamu ngefans, boleh di posternya dibeliin, tapi jangan sampai terus kamu nggak ngeladenin suami, jangan sampai kamu. Jadi sebenarnya sinetron kemarin itu menggambarkan sesuatu yang berlebihan, itu tidak baik. Dan akhirnya istrinya sadar, dan dialog closingnya bagus kok. Aku tetap suka sama berbau Korea, aku tetap suka, tapi aku mau sewajarnya, tidak mau berlebihan, tidak mau menantarkan suami. Aku merasa itu closing yang baik. ada kritikan juga Mas? Kalau saya pribadi sih ya paling cuma meme-meme di dalam itu, tapi mungkin lebih ke arah nanti bisa sama Mbak Boy itu yang sekarang kalau nggak salah sudah diancam-ancam atau diteror-teror oleh beberapa oknum-oknum tidak bertanggung jawab, katanya akan menzolimi anaknya lah atau apalah gitu. Jadi sekarang saya lagi tadi sebenarnya mau ngobrol apakah akan lapor polisi atau enggak gitu, atau jadi ini sekarang mau kantor polisi. Apa sih? Mbak Boy, kamu mau kantor polisi? Ya, oh aku mau ke airport. Iya, iya. Untuk sendiri nggak diserang nggak? Diserang seperti apa? Enggak, aku sih cuma buat bahan ketawaan aja sih. Tapi aku sudah biasa jadi bahan tertawaan, hina-hina. Jadi aku pikir ya udahlah biarin aja lah. Tapi kalau yang lebih ke arah dihinanya sebenarnya ke Mbak Pu ya, karena kan dia memerankan yang lebaynya. Kalau saya kan jadi suami yang baik-baiknya.
Mas terakhir dong, Ya. mungkin update untuk anak-anak terkena seperti Mbak Ida Dari. ya. Oh iya. Gimana Mas? Jadi Mbak Ida Dari itu kasihan, memang sering menjadi bahan serangan makhluk-makhluk goib. Karena Mbak Ida Dari mungkin sering berusaha sama goib yang jahat, karena kan dia sering ruqyah. Jadi sering ruqyah itu kan berarti kan mengusir jin yang ada di diri manusia. Jadi jinnya mungkin pada marah ya. Jadi mungkin di obrolan di para paguyuban jin Nusantara mungkin, wah sebel nih sama Ida Dari karena dia suka ngusir kita. Akhirnya mungkin menyerang ke situ gitu loh, bisa jadi ya, wallahu alam. Tapi kalau saya sih yakin bahwa Mbak Ida itu akan kuat dan dalam menjalin ini. Saya sempat khawatir kalau sampai menyerangnya secara fisik, karena kan anak saya dan adiknya Novia juga. Jadi Mbak Ida walaupun kita sudah berpisah secara suami istri, tapi tetap sebagai saudara lah. Jadi sempat kita suka nanya sih, yang penting harus kuat dan apakah perlu memanggil ustadz yang lebih lagi. Ida Dari kan, Mbak Ida Dari kan juga ustazah kan gitu. Bisa jadi nanti kan didatengin jin yang lebih heboh lagi, yang lebih serem lagi kan. Bisa jadi dia kalah gitu. Jadi mungkin adu ilmu kali, saya nggak terlalu tahu tentang hal itu. Jadi saya mensupport. Pokoknya anytime dah, kalau perlu bantuan apapun, insya Allah saya siap. Berarti memang ada ketakutannya, karena kan ada anak juga ya. Iya, even nggak ada anak pun ya saya juga khawatir. Misalnya Mbak Tiara, Dewi pun kenapa-napa, saya akan khawatir karena kan kita sebagai saudara tidak bisa menjadi suami istri, tetap bisa menjadi saudara. Maksud saya selalu nanya kalau ada hal yang perlu dilakukan gitu akan saya bantu. Takutnya kan serangan goib itu menyerang menjadi serangan fisik, misalnya tiba-tiba jadi gatal-gatal, luka-luka atau muntah-muntah atau mungkin keluar darah, itu yang mesti dipikirkan gitu. Kan kadang ini bukan sekali-kalinya nih, ini sering nih. Gitu aja ada orang yang nggak suka sama Mbak Indah atau gimana sih Mas? Saya sempat nanya, "Nda, kamu musuhan sama siapa?" gitu. Ya dia nggak mau cerita. Tapi basically kalau saya bayangin sih, ini mungkin itu tadi persatuan jin Nusantara mungkin. Karena kan Mbak Indah kan beberapa kali sering mengeruqyah, termasuk salah satu teman saya ada yang memang waktu itu udah mau meninggal ya, terus tiba-tiba tenaganya kan udah nggak ada, udah kurus sekali, tiba-tiba bisa jadi orang yang sangat kuat dan itu divideoin, jadi memang menjadi kuat banget padahal dia tadinya nggak bisa berdiri dengan ngomongnya ngelantur dan berbahasa lain gitu. Terus begitu Mbak Ida Dari datang bersama timnya di ruqyah, alhamdulillah langsung bener gitu. Nah pas jin itu kan dendam kan gitu loh, nah si jin dendam ini kan mungkin bersemayam kemana-mana gitu kan, terus mungkin ngadu sama bosnya, "Bos jin, ini nih Mbak Ida Dari yang suka polkadot, kok kayaknya jahat banget sama keluarga kita kan nggak ganggu dia, ganggunya orang lain." Nah mungkin akhirnya mereka melakukan persatuan, mungkin mereka konferensi pers di sananya, paguyuban jin dan persatuan jin lainnya menyerang Ida Dari gitu. Jadi ya saya pikir Mbak Ida Dari juga mungkin bisa bersatu juga bersama teman-teman yang bisa ruqyah untuk menolak kekuatan dari jin.